Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tera Ramadan dengan NIM 3334210015. Saya adalah mahasiswa Teknik Metalurgi yang mengampu di mata kuliah Kimia Fisik kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kinetika kimia part 1. Nah, sebelum masuk ke materi, kita masuk ke pengenalan materi dulu, yaitu materi-materi yang akan dibahas, yaitu ada pendahuluan laju reaksi, faktor yang mempengaruhi laju reaksi, sifat reaktan, hukum laju reaksi, dan persamaan laju reaksi, yang dimana penjabarannya adalah sebagai berikut. Nah, masuk ke pendahuluan. Kinetika kimia, ilmu yang mempelajari laju reaksi. Eksperimen menunjukkan bahwa reaksi bergantung pada konsentrasi reaktan, dan dalam beberapa kasus itu produk. Dengan cara yang khas dapat dinyatakan dalam persamaan diferensial yang dikenal sebagai hukum laju reaksi. Nah, kita masuk ke materi laju reaksi. Laju reaksi dalam kimia adalah kecepatan di mana reaksi kimia berlangsung. Ini sering dinyatakan dalam bentuk konsentrasi atau jumlah persatuan volume. Produk yang terbentuk dalam satuan waktu atau konsentrasi reaktan yang dikonsumsi dalam satuan waktu, atau dapat didefinisikan juga sebagai jumlah reaktan yang dikonsumsi atau produk yang terbentuk dalam satuan waktu. Nah, faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4, yaitu ada konsentrasi, di mana peningkatan konsentrasi satu atau lebih reaktan akan sering meningkatkan laju reaksi. Selanjutnya yaitu keadaan fisik reaktan dan luas permukaan. Jika molekul reaktan berada dalam fase yang berbeda, seperti dalam campuran heterogen, laju reaksi akan dibatasi oleh luas permukaan fase yang bersentuhan. Nah, selanjutnya itu suhu. Kenaikan suhu biasanya meningkatkan laju reaksi. Kenaikan suhu akan menaikkan energi kinetik rata-rata molekul reaktan. Nah, selanjutnya itu yang terakhir adalah konsentrasi, yaitu zat yang mempercepat reaksi dengan berpartisipasi di dalamnya tanpa dikonsumsi, yaitu bisa disebut juga sebagai katalis. Nah, selanjutnya itu sifat reaktan. Reaktan sendiri adalah spesies kimia yang bertindak sebagai bahan awal dari reaksi kimia. Reaktan dikonsumsi selama perkembangan reaksi kimia. Pada akhir reaksi, tidak ada reaktan yang mungkin ada dalam campuran reaksi, tetapi terkadang beberapa reaktan mungkin ada di akhir. Nah, reaktan dapat tidak berwarna ataupun berwarna. Mereka dapat menghasilkan produk yang tidak berwarna atau berwarna pada akhirnya, tergantung pada jenis dan kondisi reaksi. Reaktan reaksi kimia dapat dalam fase padat, fase cair, dan fase gas. Menurut jenis reaksi, reaktan itu bervariasi. Reaktan dari reaksi ini memiliki energi potensial yang lebih rendah daripada produk. Biasanya laju reaksi menurun seiring waktu karena konsentrasi reaktan menurun. Saat reaktan diubah menjadi produk, laju reaksi umumnya meningkat. Ketika konsentrasi reaktan ditingkatkan, bagian ini membahas ekspresi matematis yang disebut hukum laju, yang menjelaskan hubungan antara laju reaktan dan konsentrasi reaktan. Hukum tingkat ini adalah deskripsi matematis dari data yang dapat diverifikasi secara eksperimental. Nah, selanjutnya itu masuk ke hukum laju reaksi. Nah, hukum laju reaksi dapat dituliskan dari salah satu atau dua perspektif yang berbeda tetapi saling terkait. Hukum laju diferensial menyatakan laju reaksi dalam bentuk perubahan konsentrasi satu atau lebih reaktan, yaitu yang dilambangkan sebagai delta konsentrasi R selama selang waktu tertentu. Sebaliknya,
Hukum laju terintegrasi menjelaskan laju reaksi dalam hal konsentrasi awal, yaitu konsentrasi nol, dan konsentrasi terukur dari suatu atau lebih reaktan, yaitu konsentrasi R, setelah waktu tertentu. Hukum laju terintegrasi diturunkan dengan menggunakan kalkulus untuk mengintegrasikan hukum laju diferensial, baik menggunakan hukum laju diferensial atau hukum laju terpadu. Selalu pastikan bahwa hukum laju memberi satuan yang tepat untuk laju reaksi. Biasanya dituliskan mol per liter atau mol per detik. Nah, yang materi terakhir itu persamaan laju reaksi. Metode penentuan persamaan laju reaksi dengan laju awal yaitu dengan melibatkan pengukuran laju reaksi pada awal reaksi untuk beberapa konsentrasi awal zat-zat reaksi. Nah, dari penjabaran berikut, persamaan laju reaksi dapat diukur dengan hasil eksperimental. Nah, metode penentuan persamaan laju reaksi dengan metode terisolasi yaitu semua konsentrasi dapat dari pereaksi dibuat oleh berlebih kecuali untuk satu jenis pereaksi. Sebagai contoh, pada reaksi berikut, A plus B menjadi produk reaksi. Nah, jika pereaksi A dibuat berlebih, maka konsentrasi A selama percobaan dapat dianggap konstan. Dari sini kita dapat menentukan laju reaksi dari B, yaitu VB, dengan cara yang sama. Jika konsentrasi B dibuat berlebih, maka kita dapat menentukan laju reaksi dari A, yaitu VA. Sehingga laju reaksi keseluruhan untuk reaksi ini adalah V sama dengan VA dikali VB. Metode penentuan persamaan laju reaksi dengan metode laju terintegrasi banyak digunakan untuk reaksi kompleks, di mana persamaan laju reaksi melibatkan zat-zat reaksi dan produk reaksi. Di dalam metode laju terintegrasi terdapat beberapa bentuk persamaan laju reaksi yang baku untuk setiap order reaksi. Cukup sekian penjabaran yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.